terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Oke, kita akan angkat satu pujian, burung pipit tidak menabur. Tidak
berkat-Mu menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengar cerita tentang Engkau. Pimpin kami anak-anak Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong, sehingga kami boleh konsentrasi mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi. Ada sukacita? Tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang begitu indah bagi kita sampai hari ini, di mana kita bisa memuliakan Tuhan dengan memuji, muliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan walaupun melalui online. Nah, anak-anak udah siap? Kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Nah, siapa di antara anak-anak yang pernah sakit? Tentunya kita semua pernah mengalami sakit ya, anak-anak ya. Nah, baik guru, adik kita yang kecil, kita, orang tua, kakek nenek, ya, kemudian orang miskin, orang kaya, ya, orang pintar, orang bodoh, ya, semua pasti pernah merasa sakit. Nah, bagaimana dengan raja? Apakah juga pernah sakit? Tentunya pernah. Nah, kita akan mendengar seorang raja yang sakit. Nah, ada di Yerusalem ada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia itu orang yang sangat setia pada Tuhan. Dia nurut dan selalu menjalankan firman Tuhan. Dan pada saat itu dia menderita sakit yang sangat parah, ya, sangat parah dan hampir mati katanya ya. Rupanya dia di tubuhnya menderita sakit bisul yang sangat parah. Nah, di sini dia hanya bisa tidur di pembaringan. Nah, sudah berupaya diobati oleh istri dan hamba-hambanya, namun tidak kunjung sembuh. Istri dan hamba-hambanya hanya bisa menghibur, memberi supaya Raja Hizkia tetap kuat. Kalau mendengar Raja Hizkia mengerang kesakitan, betapa sedihnya mendengar itu ya. Nah, tapi pada suatu hari ada seorang bapak yang mengunjungi Raja Hizkia. Siapa itu? Dia adalah seorang nabi, Yesaya bin Amos. Nah, Nabi Yesaya ini yang disuruh Tuhan untuk mengunjungi Raja Hizkia. Dia akan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan pada Raja Hizkia. Menyampaikan yaitu bahwa Raja Hizkia harus memberi pesan yang terakhir kepada keluarganya. Karena apa? Karena dia ditentukan untuk tidak sembuh dan akan mati. Nah, anak-anak, bagaimana mendengar hal itu? Sangat sedih, ya, sangat sedih. Raja Hizkia mendengar berita itu dan sangat kaget. Saya harus mati. Akhirnya dia
wajahnya menghadap dinding. Dan Nabi Yesaya hanya sedih melihat hal itu. Kemudian dia keluar dari kamar Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia pada saat itu sedang sakit. Menahan sakitnya, dia nangis, terseduh-seduh, sedih karena dia ditentukan untuk mati. Tapi dia tidak habis putus asa, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, sambil menangis, berdoa dan mengatakan, "Ya Tuhan, ingatlah saya sangat setia kepadamu. Saya menurut firman-Mu, tolonglah saya. Sembuhkanlah saya dari sakit ini, janganlah saya mati." Nah, kemudian dia berdoa, minta kemurahan, minta belas kasih Tuhan supaya dia disembuhkan. Sambil menangis, air matanya keluar dari wajahnya ya. Nah, dalam kesakitan dia berseru pada Tuhan. Nah, pada saat yang bersamaan, Nabi Yesaya saat Raja Hizkia menangis, Nabi Yesaya sedang keluar di halaman pekarangan istana. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya baliklah kembali menemui Raja Hizkia. Saya katakanlah bahwa Tuhan sudah mendengar doanya. Nah, kemudian Nabi Yesaya sedang difirmankan Tuhan untuk kembali menemui Raja Hizkia. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yesaya pergi kembali ke ruang kamarnya Raja Hizkia. Nah, Yesaya menuju ke ruangan raja, kamar Raja Hizkia, dan di sana dia dengan rasa gembira, dengan wajah yang gembira, Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia. "Tuanku Raja, ada kabar gembira buat Tuhan. Tuhan, doamu didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah mendengar doamu dan mendengar keluh kesahmu. Tuhan sudah melihat air matamu dan Tuhan memberi jawaban. Engkau pada hari yang ketiga akan pergi ke rumah Tuhan. Selain itu, Tuhan juga memberi anugerah panjang umur untukmu, yaitu selama hidup kembali selama 15 tahun. Jadi tambahkan umur selama 15 tahun lagi. Nah, selain itu diberi perlindungan ya, dalam kehidupan Raja Hizkia memimpin nanti negeri Yerusalem. Dia dihindarkan dari musuh-musuhnya Raja Asyur yang senantiasa menyerang negerinya. Dan Nabi Yesaya kemudian berkata, "Ambillah roti ara yang di situ." Kemudian diambil roti ara yang bilanya di luka-lukanya bisul dari Raja Hizkia. Nah, setelah itu 3 hari kemudian Raja Hizkia sembuh dan kemudian memimpin negerinya di Yerusalem selama 15 tahun. Betapa gembiranya, betapa bersyukurnya Raja Hizkia karena Tuhan sudah menjawab doanya. Malah Tuhan memberi umur yang panjang dan Tuhan menjanjikan melindungi selama pimpinannya memimpin
cerita bagaimana doa Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Itu pun dapat kita alami, ya. Anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan pada saat sakit, ya. Asalkan anak-anak percaya bahwa Tuhan yang sumber pertolongan dan sumber kesembuhan. Seperti tadi, Raja Hizkia adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan, sangat setia, taat firman Tuhan, terus berdoa, mohon belas kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa Raja Hizkia dari sakitnya dan disembuhkan. Nah, kalau kita percaya, kita hidup yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tentunya akan menolong dan menyembuhkan kita pada saat kita mohon pertolongan Tuhan, pada saat kita sakit. Bukan hanya sakit adik-adik, anak-anak, ya. Pada saat kita kesulitan belajar, ya, sekarang mesti belajar daring, ya. Anak-anak sedang sulit menghadapi pelajaran. Nah, anak-anak bisa minta tolong, mohon pertolongan Tuhan supaya memberi hikmat, kepintaran, kecerdasan, kemampuan untuk dapat memecahkan soal-soal yang susah, atau minta tolong kepada orang tua atau kakak. Tapi didoakan juga supaya dapat hikmat, dapat menuntun adik-adik untuk anak-anak untuk belajar, ya, belajar menghadapi kesulitan itu. Anak-anak juga bisa mendoakan temannya yang sedang sakit, walaupun saat ini sedang pandemi, tidak bisa bertemu dengan temannya atau saudara yang sedang sakit. Kita bisa berdoa di rumah, ya. Doa tidak memberi batasan waktu dan ruangan. Tuhan pasti mendengar, ya. Nah, anak-anak, memang dalam doa kita masih menunggu jawaban. Ada kalanya Tuhan menjawab segera, ada kalanya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kita selalu bersandar pada Tuhan, kita menunggu dan senantiasa datang kepada Tuhan, datang tepat pada Tuhan. Seandainya anak-anak berobat kepada seorang dokter juga alat Tuhan, ya. Dengan pengetahuannya dia bisa menolong orang yang sakit. Nah, kita juga berdoa untuk dokter supaya tepat memberi obat yang tepat bagi kita. Juga obat-obat yang diberikan juga didoakan supaya cepat memberi kesembuhan bagi kita, tidak menyebabkan penyakit yang lain. Nah, itu yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita harus berdoa memohon pertolongan Tuhan seperti Raja Hizkia, tidak lari kemana-mana selain hanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan lihat ayat hafalan. Nah, dari Mazmur pasal 4 ayat 2c. Nah, Mazmur pasal 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, Mazmur pasal 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, sudah bisa anak-anak? Nah, ini ada gambar seorang anak. Nah, bisa berdoa kepada Tuhan, juga bisa bersama-sama dengan kakak berdoa bersama, bisa dengan orang tua bersama berdoa bersama, juga dalam persekutuan yang indah di sekolah minggu, ya. Bagaimana caranya kita berdoa memohon pada Tuhan. Selain itu mohon kesembuhan, juga bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah, tiba saatnya anak-anak kita akan menyanyi pujian lagu Yesus Tuhan. Mari Kak Sasa bantu.
juga akan berdoa kepada Tuhan pada saat kami sakit, dan kami juga dapat mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang tua kami, ataupun kakek kami dalam keadaan sakit. Biar Tuhan juga akan menolong kami untuk menjawab sebagaimana Raja Hizkia Tuhan jawab. Kami tahu Tuhan, anak-anak masih kecil, tapi Engkau akan menolong dan menjawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarnya kami untuk taat kepadamu, untuk percaya kepadamu bahwa Tuhan sumber pertolongan dan sumber jawaban. Dan kami menyerahkan keberadaan anak-anak dalam masa belajarnya saat ini, mungkin mengalami kesulitan dalam sistem daring. Biar Tuhan sendiri akan menolong, mampukan mereka untuk belajar, dan dibimbing orang tuanya juga dapat mengatasi kesulitannya, beri hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh dapat kepandaian dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan berkatilah juga kesehatannya, biar Tuhan juga akan menolong selama mereka di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dan kami bersyukur hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa titipkan ke papa mamanya ya. Kita angkat satu pujian, bawalah persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami